Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 4 dan kita akan ngebahas tes formatif yang keempat, di mana soalnya adalah belah ketupat bukan merupakan sebuah persegi karena hanya sudut yang berhadapan yang sama besar sudutnya. Oke, di sini aku juga udah punya nih sebuah apa ini namanya? Belah ketupat gitu ya, belah ketupat. Nah, di sini dibilang belah ketupat itu bukan sebuah persegi karena hanya sudut yang berhadapan yang sama besar sudutnya. Nah, bener banget teman-teman, belah ketupat itu cuman sudut yang saling berhadapan aja yang besarnya sama nih, kayak sudut yang merah-merah ini nih sama sudut yang hijau ini sama dengan sudut yang hijau gitu. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebuah persegi gitu karena besar sudutnya pun berbeda gitu. Walaupun panjang sisi sini, panjang setiap sisinya tuh sama, tetapi sudutnya mereka itu berbeda, tidak 90 derajat. Jadi jawabannya adalah benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada belah ketupat memiliki dua diagonal sama panjang dan tidak saling berpotongan. Pertama, sebuah belah ketupat. Aku punya belah ketupat nih. Belah ketupat itu memiliki dua diagonal yang saling berpotongan. Nih, titik potongnya dia. Di sini guys, nih titik potongnya aku lingkarin. Nih titik potongnya gitu. Nah, untuk panjang setiap diagonalnya itu berbeda teman-teman. Kalau kita ukur nih pakai penggaris, misalnya dari sini ke sini adalah 20 ya. Lalu dari sini ke sini berapa? Oh, 22,5. Kelihatan nih 22,5 di sini. Yang ini adalah 20 kurang lebih ya. Berarti pernyataan ini adalah salah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini ada pernyataan benar salah lagi. Dia mengatakan diagonal pada layang-layang saling berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Nah, kebetulan nih aku udah punya layang-layang. Di sini ada layang-layang dan dia di sini jelas banget ya, ada dua diagonalnya, yaitu ada garis QS dengan garis PR. Nah, titik potongnya itu adalah di titik sini nih, di T. Nah, karena ini dia berpotongan dan dia tegak lurus. Kenapa? Karena dia membentuk sudut siku-siku nih di sini. Nah, sudut siku-siku nih teman-teman namanya. Jadi pernyataan tersebut adalah salah karena dia saling berpotongan dan tegak lurus. Berarti jawabannya salah. Pernyataan benar salah selanjutnya. Di sini masih layang-layang ya. Layang-layang memiliki satu pasang sudut berhadapan sama besar. Nah, ini kan ada layang-layang nih, tapi kebetulan gak aku gambar ininya apa diagonal-diagonalnya. Nah, pada layang-layang itu teman-teman, dia punya sudut yang sama besar. Yang mana sih sudut yang sama besar itu adalah bagian sayap-sayap sini nih, sayap kanan dan sayap kirinya nih. Yang aku kasih tanda merah ini besar sudutnya sama, sedangkan bagian ujung atas dengan ujung bawah pada layang-layang itu tidak sama besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Oke, selanjutnya kita bahas tentang segitiga, dimulai dengan pernyataan benar salah. Di sini ada segitiga sama sisi memiliki simetri putar sebanyak 3. Nah, kebetulan di sini aku udah punya segitiga sama sisi. Nah, ini adalah kondisi di awal, terus kita putar dia 90 derajat ke arah searah jarum jam, sudah pernah dibahas. Berarti dia berputar ke arah kanan. Set. Masih belum seperti bentuk semula kan? Berarti kita bentuk set. Nah, berarti tadi kan bentuk pertamanya adalah segitiga. Di sini A nih ya yang pertama, sini B, sini C. Terus kita putar 90 derajat. Oh, ternyata bentuknya belum seperti ini gitu kan. Nah, sekarang kita putar lagi. Set. Oh, ternyata titik A-nya ada di atas. Berarti di sini A, sini C, dan di sini adalah B.
Terus kita putar lagi. Oh, belum balik lagi nih. Ternyata kalau kita putar lagi, hap. Oh, ternyata adalah titik B yang ada di atas. Berarti kita gini kan, di sini adalah B, A, C. Kalau kita putar lagi, hap. Wah, kembali ke awal teman-teman. Jadinya berarti dia berapa kali bisa diputar? Bisa 3 kali. 1, 2, 3. Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Benar salah segitiga selanjutnya, di sini ada segitiga sama kaki yang memiliki dua sudut sama besar yaitu 35 derajat, maka besar sudut yang lain ada 110 derajat. Kebetulan aku juga udah bikin di sini ada segitiga sama kaki. Tapi kita harus tahu dulu jumlah sudut. Jumlah sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat. Dan ciri khas segitiga sama kaki itu panjang sudut pada kakinya itu sama. Berarti ini dengan yang ini itu adalah sama besar. Terus dia bilang memiliki dua sudut sama besar, yaitu 35 derajat. Maka besar sudut yang lain adalah 110 derajat. Kita coba tempel di sini. 35 derajat. Lalu yang ini juga 35 derajat. Tadi aku bilang kan bagian kaki-kakinya sudutnya sama besar. Hap. Lagi satu lagi ada 110 derajat. Apakah benar jika dijumlah dia 180 derajat? Benar, karena 35 derajat ditambah 35 derajat ditambah 110 derajat adalah 180 derajat. Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Selanjutnya belah ketupat. Pilihlah dua bangun datar yang dapat terbentuk dari belah ketupat ABCD berikut. Apabila belah ketupat tersebut dipotong menjadi beberapa bagian berdasarkan diagonalnya. Oke, ini kita singkirin dulu. Oh ya, kebetulan kan kalau yang itu kan di tes formatif itu pilihan ganda. Karena di sini nggak aku tulis pilihan gandanya. Jadi kita bikin secara manual aja. Jadi kalau misalnya aku punya ini belah ketupat yang udah aku buat besar gitu kan, A, B, C, D nih ya kan. Nah terus kita kasih tempel kertas putih ya biar kelihatan. Nah terusnya nih kita geser dikit. Oke, kayak gini. Nah kalau misalnya dipotong jadi dua nih berdasarkan diagonal AC gitu kan, jadinya kayak gini. Set. Nah, kayak gini kan dia jadinya. Tuh, nah kalau misalnya ini kita bentuk jadi kayak gini, dia berbentuk seperti apa? Jajar genjang. Nah, berarti bangun pertama dia akan membentuk sebuah jajar genjang. Tuh, kayak gitu teman-teman. Nah, kelihatan dia jajar genjang. Nah, terus selanjutnya kalau dia dipotong berdasarkan diagonal AC dan BD, berarti dia terbagi menjadi 4 bagian nih teman-teman. Tuh kita coba susun ya. Nih kita taruh di atas. Sebelah sini yang ini. Nah yang ini nih sekarang. Titik D. Kita susun kayak gini. Tuh titik D kayak gitu kan. Nah ini itu bisa menjadi sebuah persegi panjang gitu kalau misalnya kita susun. Ini kan masih ada sisanya nih. Nah begini kan nanti kalau dia disusun nih. Tuh jadi kayak gini. Nah ini kan tadi diagonal yang pertamanya si AC. Nah terus ini juga nih yang kedua. Nah kalau misalnya kita bikin dia seperti ini, dengan begini, dia akan terbentuk seperti persegi panjang.
panjang. Jadi sebuah trapesium bisa sebuah belah ketupat bisa menjadi sebuah persegi panjang dan juga jajar genjang. Nah, ini nih bentuknya. Lanjut, soal belah ketupat lainnya. Perhatikan gambar belah ketupat PQRS titik potong diagonal T. Diketahui bahwa panjang PT 9 cm, TS 12 cm, dan QR 15 cm. Pilihlah gambar belah ketupat sesuai dengan dan hitunglah luasnya. Nah, kebetulan di pilihan ABC yang waktu itu tuh dia bentuk PQRS-nya sama kan ya. Nah, ini kita coba tentuin sendiri aja nih. Gitu ya. Kayak gini. Misalnya aku juga udah bikin nih. Ada beberapa pilihan-pilihan kecil tuh PQRS gitu kan. Nah, misalnya si P nih kita tempelin ya. Kita tempelin nih kayak gini. Misalnya ini si P. Nanti lanjut. Nih udah aku tempelin nih setiap sudut-sudutnya. Ada P, Q, R, S. Sekarang ada T. Oh, T itu adalah titik potong diagonal. Berarti dia ada di sini ya. Nih tengah-tengah boleh deh tempel hap gitu. Terus di sini dia bilang ada PT 9 cm. PT 9 cm nih, aku udah punya 9 cm. Coba kita buka tempelannya. Terus kita tempel di sini PT 9 cm. Terus ada TS 12. TS 12. Oh, di situ ya TS 12 nih. Aku juga udah punya nih TS. Ini TS ini 15. Yang ini nih yang 12. Nih, kita buka. Nah, TS 12. Tuh, 12 cm. Kita tempel di sini TS hub. Terus ada lagi yang terakhir adalah QR atau QR nih, QR di sini 15. Oke, udah ketahuan semua. Nah, jadi nanti bentuk belah ketupatnya kayak gini nih, teman-teman. Nah, terus deh kayak gitu disuruh ngitung apa nih? Hitung luasnya. Ya udah, kita hitung aja luasnya. Karena di sini kita udah mencari tahu nih ya titik PQRS-nya di mana sama panjang sisinya yang mana-mana aja, berarti ya kita pakai perhitungan biasa aja. Luasnya itu ada, kan tadi ada, kita tulis saja yang diketahui adalah diagonal 1 ada berapa tuh? 12 tambah 12 jadi 24 cm. Terus ada diagonal kedua 9 ditambah 9 berarti adalah 18 cm. Yang ditanya luas, jawabnya berarti setengah dikali luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2. Sehingga didapat luasnya adalah 216 cm kuadrat. Jadi gitu teman-teman caranya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Arsyad memiliki layang-layang dengan panjang diagonal masing-masing 10 ditambah 10 cm atau 20 cm dan 7 ditambah 12 cm atau 19 cm. Hitunglah luas layang-layang Arsyad tersebut dan buatlah layang-layang tersebut menjadi sebuah jajar genjang. Nah, di sini sebelumnya aku juga udah buat ada satu layang-layang. Nah,
aku gambarnya seperti ini 10 cm sama 10 cm. Jadi tergantung teman-teman, kreativitasnya teman-teman mau kayak gimana, tapi aku menangkap dari soal seperti ini. Nah, ada 10 cm, ini ada 7 cm, 12 cm. Nah, kebetulan cara menghitung luas layang-layang kan gampang ya, cuman gini doang. Luas sama dengan setengah dikali D1 kali D2 gitu ya. Nah, sama dengan setengah dikali diagonal satunya adalah misalnya kita ambil yang 20 dikali yang 19, berarti kan luasnya adalah setengah dikalikan misalnya ini adalah misalnya ini ada 10 dikali 19 gitu ya, sama dengan 190 cm kuadrat gitu kan. Nah, sekarang kita coba susun dia. Nih, aku udah potong-potong nih berdasarkan ukurannya gitu ya. Di sini kan 7 cm ya. Nih. Oh, begini teman-teman bentuknya. Ini 7 cm sama 10, terus di sini ada 7 cm sama 10 cm. Di sini 10 cm di sini sama yang di sini. Nah, sekarang kita disuruh susun dia menjadi sebuah jajar genjang. Gimana tuh caranya? Berarti kita bikin misalnya ini kayak gini nih. Misalnya ini kayak gini. Ini seperti ini. Oh, ini kayak gini nih. Ini dibalik. Nah, terus ini kan ada yang sisinya 10 cm sama yang 10 cm, berarti ketemu nih. Terus ini kita balik, ini kan 10 cm ya. Kalau kayak gini jadi apa? Trapesium. Mendingan kita karena kan kita disuruh bikin jadi jajar genjang, berarti kayak gini. Terbentuk dia menjadi sebuah jajar genjang. Betul? Nah, sekarang tingginya berapa? Tingginya adalah 10 cm dengan alasnya adalah 12 cm ditambah 7. Berarti bisa kita tulis di samping sininya. Luas jajar genjang, kita bikin JJG aja ya. Kan dia alas dikalikan tinggi. Berarti kan tadi alasnya adalah 12 ditambah 7. Dikalikan tingginya 10 sama dengan 19 dikali 10 sama dengan 190 cm kuadrat. Jadi untuk mencari luas layang-layangnya bisa kita modifikasi nih si layang-layangnya, bisa kita potong gitu sesuai kreativitas kita menjadi sebuah jajar genjang. Jadi luas jajar genjang sama luas layang-layangnya sama. Sebuah layang-layang PQRS dengan T sebagai titik potong diagonal memiliki keliling 48 cm. Pilihlah dua kemungkinan ukuran panjang dari setiap sisi pada layang-layang. Nah, di sini kan udah ditulis ini ada sebuah layang-layang PQRST udah digambarin juga. Terus sudah ada kelilingnya juga ukurannya 48 cm. Nah, kalau misalnya kita disuruh nentuin kemungkinan ukurannya, berarti kan sesuai kreativitas kalian gimana caranya supaya panjang dari setiap sisinya ini itu adalah menghasilkan keliling sebesar 48 cm. Misal ya, kalau aku yang disuruh membuat, berarti aku akan buat dua kemungkinan karena sesuai perintah gitu kan. Jadi pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui adalah keliling dari layang-layang. Berapa teman-teman? Sudah diketahui di soal 48 cm. Terus yang ditanya apa? Panjang setiap sisinya. Nah, berarti kita bikin misalnya ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan ke satu, misalnya adalah panjang PQ sama dengan QR sama dengan 11 cm dan
panjang PS sama dengan panjang SR sama dengan 13 cm. Jadi kelilingnya adalah 11 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 13 sama dengan 48 cm. Terus ada kemungkinan keduanya, kita tulis di sini misal. Kemungkinan keduanya ada si PQ-nya sama dengan QR sama dengan 9 cm, sama ada PS sama dengan SR sama dengan 15 cm. Berarti kalau kita disuruh ngitung kelilingnya sama dengan, berarti kan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Berarti PQ-nya adalah 9 ditambah QR-nya 9 ditambah RS-nya adalah 15 ditambah 15. 9 tambah 9 18 ditambah 30 sama dengan 48 cm. Gitu teman-teman. Nah, kebetulan aku hanya buat 2 kemungkinan aja nih. Nah, teman-teman kalau misal mau buat sampai 3 kemungkinan, 4 kemungkinan, kalau teman-teman nemu yang kelilingnya adalah 48, gak apa-apa banget, silahkan dicoba. Oke, sekarang ada sebuah segitiga yang memiliki luas 64 cm kuadrat. Pilihlah dua bangun datar lainnya yang memiliki luas sama dengan segitiga ABC tersebut. Lagi-lagi karena ini aku nggak tulis pilihan gandanya, jadi kita bahas aja sebenarnya seperti apa sih pengerjaan yang sebenarnya gitu kan. Sebenarnya ini tuh soal mengajarkan kita untuk berpikir lebih kreatif lagi. Gimana sih sebuah segitiga nih punya luas 64 cm. Terus kita suruh nyari nih bangun datar lain yang memiliki luas nilainya sama. Berarti kan kita harus menentukan ukurannya juga gitu kan untuk mengetahui luasnya. Nah, contohnya misalnya diketahui luas segitiga sama dengan 64 cm kuadrat. Terus yang ditanya bangun datar lain yang nilai luasnya sama. Oke, kita coba jawab ya. Di sini nih kita jawab. Aku bikin berapa kemungkinan? Di sini ada kemungkinan pertama. Misalnya adalah sebuah persegi yang memiliki panjang sisi 8 cm dan 8 cm. Luasnya berapa? Udah pasti 64 cm kuadrat. Terus ada kemungkinan kedua adalah sebuah persegi panjang. Di sini panjangnya 14 cm, yang ini adalah 4 cm. Luasnya berapa? Udah pasti 64 cm kuadrat. Terus ada kemungkinan ketiga, ada sebuah belah ketupat. Oke, panjang diagonal pertamanya itu adalah 16 cm, terus panjang diagonal yang keduanya adalah 8 cm. Berarti luasnya berapa? Setengah dikali 16 dikali 8. 8 berarti 8 dikali 8 sama dengan 64 cm kuadrat. Jadi aku bikin ada 3 kemungkinan. Ada kemungkinan pertama adalah persegi, kemungkinan kedua persegi panjang, dan kemungkinan ketiganya adalah belah ketupat. Bisa jajar genjang juga, bisa trapesium, jadi tergantung kreativitas kalian. Oke, ini ada soal terakhir nih. Ada, perhatikan bangun datar gabungan di bawah ini. Berapakah luas bangun datar gabungan berikut?
Chan, aku juga udah punya yang versi besarnya warna hijau. Nah, di sini coba menurut kalian nih sebagai anak milenial, kira-kira kalau lihat soal ini tuh dia terbentuk dari bangun datar apa aja sih gitu kan. Nah, kalau aku pribadi, misalnya ini aku tutup ya. Nggak usah deh, di sampingnya aja. Kita geser dikit. Set. Nah, kalau aku mikirnya dia terbentuk dari dua buah trapesium siku-siku, satu persegi panjang dan satu segitiga. Nah, sekarang kita coba ya. Kita susun ini di sini. Ini udah aku kasih double tip kebetulan, jadi kita bisa buka dia. Terus kita tempel di sini. Oke. Lalu yang trapesium pertama nih kita tempel di bawah. Terus ada trapesium kedua. Aduh, susah nih. Oke, kita buka. Sini sama yang terakhir ini. Hop. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya, ini agak miring. Nah, ini ada terbentuk dari, waduh miring nih nempel segitiganya. Ya udahlah ya, anggap dia simetris. Ntar kita benerin. Oke, kayak gini gitu ya. Gambarnya kurang bagus teman-teman motongnya. Nah, kira-kira akan terbentuk seperti ini teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman, bangun datar apa aja sih selain dari mereka semua ini nih yang bisa terbentuk? Coba deh teman-teman tulis di komen ya. Nah, kalau untuk luasnya, aku tulis aja nih clue. Luas utuhnya adalah luas total. Luas total sama dengan 416 cm kuadrat. Nah, aku kan udah kasih nih clue dari bangun datar apa aja. Sekarang tinggal teman-teman coba, menurut teman-teman bangun datar apa aja sih yang bisa terbentuk. Terus coba deh, bener nggak luasnya 416 cm? Oke, selamat belajar.